Berikut merupakan rancangan penelitian tesis yang rencananya akan saya kerjakan dengan judul Analisis Prediktif Penentuan Metode Pembelajaran Siswa Sekolah Dasar untuk meningkatkan kecerdasan kognitifnya. Jadi pada flowchart ini dimulai dengan melakukan pengumpulan data siswa meliputi dari kuesioner yang nantinya mencakup terkait dengan gaya belajar siswa, motivasi siswa, kemudian dari nilai akademik yang sudah berjalan, baik dari ulangan harian, ulangan semester, dan dari tugas-tugasnya, kemudian dari kehadiran siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran. Selanjutnya ada terkait dengan wawancara secara langsung dari siswa tersebut. Kemudian terakhir ada pengadaan pretest sebelum diterapkannya metode yang akan diterapkan pada penelitian ini, dan post-test setelah diterapkannya metode tersebut. Pada pengukuran kecerdasan kognitif siswa akan dilakukan berdasarkan 4 taksonomi atau 4 kriteria, yaitu yang pertama mengingat apakah siswa tersebut dengan mudah dapat menghafal informasi-informasi dasar, kemudian memahami bagaimana siswa dapat menjelaskan ide maupun konsep yang telah dipaparkan sebelumnya dari guru. Yang ketiga menerapkan dengan mengimplementasikan atau mengeksekusi terkait dengan ide-ide yang telah dipahami ke dalam informasi dan situasi yang real. Dan terakhir ada menganalisis, yaitu bagaimana para siswa dapat memecah informasi menjadi bagian-bagian dan melihat titik kritis atau pemecahan ide dan solusi dari suatu permasalahan. Tujuan dari tahap ini nantinya dapat mengklasifikasikan siswa berdasarkan kemampuan berpikirnya yang akan menentukan pendekatan pembelajaran yang paling sesuai. Selanjutnya ada pre-processing data. Pada pre-processing data kali ini akan mengubah data mentah yang telah dikumpulkan dan dianalisis tersebut dan diproses secara statistik. Tahapan pre-processing data ini akan meliputi pembersihan data untuk menghilangkan data-data yang kosong atau data duplikasi, kemudian ada normalisasi data untuk menghilangkan adanya data-data duplikat, dan agar data juga dapat bisa dibandingkan, serta penyusunan dataset yang akan digunakan untuk pemodelan data secara prediktif. Setelah pre-processing data dilakukan, akan dilakukan pengembangan model prediktif dengan algoritma machine learning, yaitu decision tree. Kemudian pada decision tree ini akan dilakukan prediksi atau penentuan tingkat kecerdasan kognitif berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan masuk menjadi salah satu dari 3 klasifikasi. Yang pertama ada kecerdasan kognitif rendah, yaitu menggunakan metode visual dan kinestetik. Dengan mengandalkan contohnya seperti gambar, warna, pergerakan, atau praktik secara langsung. Kemudian yang kedua, pengklasifikasian ke dalam kategori sedang, yaitu ditujukan untuk siswa yang memiliki kemampuan menengah atau diskusi dan problem solvingnya berbasis pemecahan masalah dan interaksi dengan teman atau kelompoknya.
Dan yang ketiga, kategori tinggi. Untuk siswa dengan kemampuan kognitif ini menggunakan metode proyek dan eksplorasi yang belajar secara mandiri, riset kecil, atau melalui eksperimen-eksperimen. Kemudian setelah dapat dikategorikan, nantinya akan dilakukan pengukuran hasil, yang mana sebelumnya siswa dipecah menjadi 2 kelompok, yaitu kelompok eksperimen, yaitu siswa dengan kelompok belajar yang ditentukan oleh model atau digunakan sebagai eksperimen dari pemodelan ini, dan kelompok kontrol yaitu siswa yang belajar dengan metode konvensional. Jadi nantinya untuk menentukan hasil akhir atau akurasi hasil tersebut akan dilakukan analisis data untuk penentuan akurasi. Nantinya ini akan menentukan apakah pendekatan metode pembelajaran berdasarkan kecerdasan kognitif menghasilkan peningkatan hasil yang signifikan atau tidak jika dibandingkan dengan siswa yang berada pada kelompok kontrol menggunakan metode konvensional. Kemudian tahap terakhir yaitu adalah kesimpulan dari keseluruhan proses, termasuk adanya rekomendasi implementasi model ini dan pengembangannya. Baik, sekian dari saya. Terima kasih.